Shalom. Mari kita dapat berjabat tangan satu dengan yang lainnya sambil tersenyum lebar. Yang penting jangan kelebaran. Puji Tuhan. Haleluya. Ku berbahagia, yakin teguh. Siapa yang berbahagia beri tepuk tangan bagi Tuhan. Yesus abadi, kepunyaanku. Warisnya, ku ditebus ciptaan baru, ciptaan baru. Roh Kudus, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus, aku bernyanyi. Amin Tuhan. Memuji Yesus selamanya. Saya berharap tidak ada seorang pun yang kebahagiaan hatinya dirampas oleh karena masalah. Kita harus berbahagia di dalam Tuhan, karena saya percaya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kesesakan Anda, masalah Anda merupakan kesempatan bagi Yesus menyatakan kuasanya. Nyanyi ya satu kali lagi bersama dengan saya. Saya tidak pernah melihat orang berbahagia itu cembetut. Minimal dia smile ya. Dia bisa goyang kanan, goyang kiri, menikmati Tuhan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Warisnya,
katakan selamanya. Puji Tuhan. Ketika saya menyambut tamu Tuhan, yaitu jemaat yang ingin beribadah, mata saya tertuju kepada seorang pemulung yang mengambil botol aqua, kardus bekas, wadah makanan. Saya lihat wajahnya tersenyum. Saya katakan kepada Jeffrey, Jeff, itulah kehidupan. Ada banyak orang yang tidak seberuntung kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, tapi hari ini kita masih dipelihara, masih diberkati. Anak-anak dan cucu kita diberkati. Semua itu karena kebaikan Tuhan. Tidak ada alasan sebenarnya untuk jemaat tidak bersyukur, karena saya percaya pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Tetap berbahagia. Tetap berbahagia. Tetap berbahagia. Walaupun beras mahal. Wow, puji Tuhan. Mari kita akan buka Alkitab dan temukan pembacaan hari ini di dalam Mazmur pasalnya yang ke-32. Nyuwun sewu kepada para panjenengan, adik-adik saya yang di atas, saya kasih kesempatan, yuk ngumpul saja di bawah. Bisa turun ya, minta dengan kasih Tuhan. Banyak yang di bawah ya. Kenapa? Supaya saya bisa memantau semua. Monggo Mas, Lae, Ito yang ada di atas, puji Tuhan ya. Karena saya melihat yang di atas itu malaikat semua, bagianmu di bawah ya. Puji Tuhan. Mazmur pasal 32 ayat yang ke-8. Hati-hati yang pakai high heel ya. Kita bangkit berdiri semua, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita akan mendengarkan pembacaannya. Mazmur 32 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Puji Tuhan. Ayat ke-9. Ayat yang ke-9. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Iya. Puji Tuhan, silakan duduk. Matur nuwun. Puji Tuhan. Saya memberi tema firman Allah pagi hari ini menjadi perenungan untuk kita semua, mata Tuhan yang tertuju kepada kita. Memasuki bulan yang ke-8, kalau kita ingin mengevaluasi apa yang Tuhan sudah kerjakan, maka saya percaya bapak-bapak dan ibu-ibu akan terkagum-kagum betapa Tuhan itu baik. Dia tidak pernah meninggalkan, bahkan setiap perjanjiannya digenapi bagi orang yang percaya. Menjadi catatan kita semua lewat ayat pembacaan kita bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwa sepak terjang, perilaku kita dan pergumulan jemaat itu tidak pernah lepas dari kontrol Allah. Dia tetap memperhatikan Anda untuk mengajar dan menuntun kita. Dua hal ini berjalan selaras, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kita harus diajar, kita harus dididik, supaya apa saudara? Ayat yang ke-9 berkata kita tidak seperti kuda atau bagal yang sulit untuk dikendalikan. Dan tidak hanya sampai di situ, dia juga melihat, memperhatikan saya dan saudara. Bentuk teofani Allah, penampakan Allah dalam lembaga manusia, memberikan kita kepada sebuah pemahaman betapa lengkapnya Tuhan di dalam mendidik dan menuntun umat pilihannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mata Tuhan tertuju bagi kita dengan alasan untuk saya dan saudara tidak terjebak dengan permainan iblis yang hari-hari ini berkembang dan memiliki
ciri khas memanipulasi keadaan, bermanifestasi dalam bentuk penipuan yang di-packing dengan cara-cara sangatlah begitu sulit untuk kita membedakannya, apakah ini kejahatan atau sesuatu yang baik, sesuatu yang normal, yang layak dan patut untuk kita pilih. Dibutuhkan, saudara, yang namanya Tuhan dalam menuntun, mengajar, dan mendidik kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita meresponinya? Sebuah pertanyaan besar yang saya anggap ini adalah sesuatu yang sangat fundamental, sesuatu yang mendasar. Kita harus mengikuti, kita harus menyelaraskan, kita juga berkata Tuhan bahwa sesungguhnya firman inilah yang akan membawa aku hidup berkemenangan dari satu masalah kepada masalah yang lain. Dikatakan, saudara, untuk kita dapat melihat tahun-tahun di mana Allah matanya tertuju kepada kita, dalam bahasa Ibrani dicatat dengan kata ayin gimel, yang konteks kalender bangsa Ibrani terjemahannya sama. Ayin gimel itu adalah mata Tuhan yang memperhatikan saya dari sejak masa penciptaan menuju kepada kekekalan. Respon saya dan saudara agar ayin gimel itu menjadi bagian kita adalah yang terdapat di dalam Mazmur pasal 123 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Mazmur 123 Ayat 1 dan 2. pertama dan ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan, nyanyian ziarah, kepadamu aku melayangkan mataku, ya engkau yang bersemayam di surga, lihat seperti mata para hamba laki-laki, Mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan Tuhan, memandang kepada tuannya, sama seperti mata hamba perempuan, ya, memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Dia mengasihani kita. para budak, baik laki-laki atau perempuan, fokus kepada tangan tuannya. Ayat ini mempunyai makna bagi kita gereja Tuhan. Betapa pentingnya saya dan saudara fokus kepada pekerjaan Allah di hari-hari terakhir ini. Pekerjaan Allah di akhir zaman yang pertama adalah menggenapi setiap janjinya. Itu sudah pasti. Baik dalam bentuk nubuatan dan juga pergerakan secara spiritual yang disebut dengan revival. Anda perhatikan baik-baik. Saya pernah menyampaikan bahwa tahun 2026 yang dinubuatkan oleh banyak hamba-hamba Tuhan, yang bagi saya sebenarnya itu lebih cenderung mengadopsi apa yang disampaikan firman, bahwa keadaan semakin sulit, keadaan semakin sukar untuk dikontrol dan lain sebagainya. Dampak dari krisis ekonomi sekarang Indonesia sudah mulai merasakannya. Terjadi demo di berbagai tempat, bukti hati masyarakat membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah. Karena mereka berkata makanan sulit, minuman pun mungkin bisa didapatkan, tapi harga sembako naik kepada titik yang sulit untuk mereka jangkau. Seperti yang tadi saya sampaikan, hanya untuk mengumpulkan uang 20.000, 30.000. Dari pagi sampai sore mereka mengais dari tempat sampah satu rumah tangga ke rumah tangga yang lain. Ini kondisi yang tidak normal, bapak-bapak dan ibu-ibu. Telah dinubuatkan, lalu terjadi di revival di berbagai tempat. Kita harus fokus, kita tidak bisa mengabaikannya. Anda dan saya harus masuk kepada sebuah pemahaman, kalau negara lain dilawat oleh Tuhan, negaraku pun harus dilawat oleh Allah. Karena jika tidak, nggak ada seorang pun yang kuat, bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya bisa buktikan, beberapa negara
yang begitu sulit ekonominya, maaf, sampai menjual ginjal, menjual alat-alat tubuhnya yang lain hanya untuk mendapatkan makanan. Dan tidak sedikit dari mereka yang menuliskan, saya jual ginjal plus iman percaya saya. Keadaan apa ini, saudara? Tapi di belahan bumi yang lain, seperti di Uganda, lalu beberapa negara di Asia ini, ya, salah satunya India, sekali orang dibaptis itu sampai puluhan ribu. Ini yang disebut dengan revival, menggenapi apa yang dinubuatkan firman. Perhatikan, kita harus fokus untuk apa? Meminta belas kasihan, kata Alkitab, sesuai dengan pembacaan kita. Sebagai anak Tuhan, tentunya hari-hari ini kebutuhan kita juga sama. Sebabnya Alkitab berkata, engkau tidak boleh hanya melihat dirimu sendiri, lihatlah orang-orang percaya di sekitarmu. Sebagaimana kitab Yakobus mencatat, mereka mengalami hal yang sama. Mereka mengalami hal-hal yang menyulitkan hidupnya. Tapi saya ingin katakan, orang yang fokus kepada Allah pasti dibedakan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya sedikit bersaksi, bapak-bapak dan ibu-ibu, ya. Bapak Franz adalah salah satu majelis jemaat kita. Waktu dia dirawat di rumah sakit Adjijah, saya menilik bersama dengan istri, divonis oleh dokter bahwa terjadi pembekakan di tulang tengkoraknya dan ada beberapa titik yang bermasalah berkaitan dengan pembekuankah atau istilah kedokterannya, ya. Dan itu sangat berbahaya. Anda bisa bayangkan di batang otak, kalau bukan karena Tuhan, beliau akan lumpuh total. Dia stroke, tidak bisa bicara dengan baik, hanya menurun sedikit kemampuan dia untuk mengingat, memorinya terjadi sedikit penurunan. Kami berdoa dan saya berkata begini, Om Franz, ke Jakarta, kita percaya Tuhan tolong, tapi Om Franz butuh alat-alat medis yang lebih baik. Dia diberangkatkan. Dalam perawatan, pendapat dokter pun sama. Puji Tuhan, dia tidak mengalami sesuatu yang fatal. Akan dilakukan tindakan medis supaya pembekuan tersebut bisa segera dibersihkan. Dan akan berangkat, saudara, pada tanggal 6 ini. Yang saya ingin saksikan adalah, perhatikan baik-baik, kalau kita mau fokus kepada Allah, apa yang saya katakan tadi itu pasti akan terjadi dalam hidupmu. Perbedaan itu harus kita alami. Jangan hanya dengar kesaksian orang lain. Jangan hanya mendengar apa yang dikatakan oleh hamba-hamba Tuhan lewat pelayanan mimbar, tapi katakan, Tuhan, seperti seorang budak yang terus memandang pergerakan tanganmu, yang tidak hanya berbicara tentang berkat, tetapi bagaimana revival, bagaimana perjanjian yang engkau tuliskan sedang digenapi, membuat aku lebih mendekatkan diri kepada engkau. Kemudian, saudara, respon yang kita berikan agar ayen gimel itu terjadi dalam hidup saya dan saudara diilustrasikan dalam Kidung Agung pasal 4 ayatnya yang pertama. Haleluya. Kidung Agung pasal 4 ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan, lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu di balik telukumu, rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Bagaikan burung merpati, matanya ditelukung. Ini punya makna rohani yang sangat baik. Ada apa? Sehingga Salomo, penulis dari Kidung Agung, harus mengambil merpati menjadi dasar berpijak ilustrasinya. Bukankah ada burung merak yang lebih menarik? Atau burung cendrawasih ciri khas dari Papua yang lebih indah, dan burung-burung yang lain, tapi dia pilih merpati. Ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu, merpati itu jarang ingkar janji. Saya membahasakannya dalam bahasa manusia sehari-hari. Dia setia dengan pasangannya, ya. Dia tidak menyimpan akar pahit. Memang satu-satunya burung, ya, yang tidak punya empeduh
sehingga dianggap sebagai burung yang memang benar-benar dapat digambarkan sebagai hidup umat Allah yang tidak menyimpan kepahitan dan tetap fokus kepada pasangannya. Tahukah saudara, Anda itu tidak terlahir hanya sebagai makhluk biologis. Masih ingat apa yang saya khotbahkan 1 tahun yang lalu? Tapi kita diciptakan sebagai makhluk teologis. Apa perbedaannya? Makhluk biologis dengan ciri khas dapat melahirkan keturunan, berkembang biak. Tetapi makhluk teologis adalah makhluk Allah yang sedikit pengalaman biologis. Sementara makhluk biologis minim dengan pengalaman teologis. Pengalaman teologis adalah pengalaman hidup bersama dengan Allah. Merpati ini gambaran kita makhluk-makhluknya Allah, manusia Allah yang selalu fokus kepada pasangan rohani kita, yang Alkitab katakan kita adalah mempelai wanita, Yesus adalah mempelai laki-laki. Haleluya. Saudara harus fokus kepada Yesus. Katakan amin. Apa fokus utama gereja, saudara? Bisa bantu saya untuk menjawabnya? Apa fokus utama gereja? Ujian ini semoga menjawab untuk kita semua. Haleluya. Menyenang, senangkanmu, hanya itu. Stop. Benar itu tujuan hidupmu, saudara? Kalimat ini luar biasa loh, hanya itu kerinduanku. Kalau saya takut, artinya Tuhan minta hati kita sepenuhnya sama Dia. Gak lagi main-main, gak lagi bercanda. Kemana pergerakan sedang terjadi, kemana janji-janji Allah sedang digenapi. Aku mau tetap fokus sama Tuhan. Dan kerinduanku menyenangkan hati Tuhan. Saudara masih woa ini sama Tuhan Yesus? Masih trisno sama Tuhan Yesus? Orang Batak bilang apa, Ibu Marbun? Aku cinta padamu, apa bahasa Batak? Tolong naro Tuhan, naro hakku. Saya cinta Tuhan. Saudara cinta Tuhan? Jangan ragu. Saudara cinta Tuhan? Haleluya. Buah-buah orang yang cinta Tuhan itu lihat dari keseharian. Nyanyi ya, 1 bait saja bagi Dia. Lalu kita bertanya kepada hati kita, Tuhan, apakah kerinduanku hari-hari ini, Tuhan? Boleh Anda fokus untuk mencari pekerjaan, it's okay. Anda boleh fokus untuk cari uang, itu juga boleh. Tapi tidak boleh melebihi rasa rindumu kepada Tuhan. Menyenang, hati-hati. Yang benar, saudara. Tuhan gak peduli lu dengan warna suaramu, mau tinggi, mau bulat, mau fales-fales atau miring sekalian, tapi yang Dia lihat hati. Ketika satu saat guru saya yang kupingnya hilang separuh, dia masuk ke kelas. Dia ajak anak-anak menyanyi satu pujian yang nuansanya sama, merindukan Tuhan. Tahukah saudara, orang pertama yang menjerit hari itu saya. Karena saya banyak bohong di hadapan Tuhan. Kalau orang yang rindu Tuhan itu gak suka tipu-tipu. Kalau orang yang rindu Tuhan itu gak suka berbohong. Kalau orang yang rindu Tuhan itu belajar hidup jujur di hadapan Allah. Kalau orang yang rindu kepada Tuhan itu menghormati Dia. Ciri khas orang yang menghormati Tuhan, ibadah gak pernah datang terlambat. Berat lu nyanyi ini, saudara, tapi kita harus belajar menyukakan hati Tuhan.
Nyanyi ya sekali lagi ya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, untuk dapat fokus kepada Tuhan, saudara, itu ternyata kaitannya dengan masalah hati, bukan dengan apa yang saudara korbankan. Start dari your heart, dari hati kita, bukan dari yang lain. Coba Anda perhatikan baik-baik Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Ya, ulangi sekali lagi Om Muding. Orang yang suci hatinya, bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak berbicara dia menjadi makhluk yang aneh, makhluk yang seakan-akan tidak boleh bergaul, tidak boleh kenal dengan lingkungannya. Anda belum ada di surga, justru kaki Anda masih berpijak di muka bumi ini untuk menjadi saksi. Lalu apa artinya, saudara, hati yang suci, yang berbahagia, yang bisa melihat Allah? Sederhana, saudara, adalah hati yang tidak terkamir dengan perbuatan dosa. Adalah hati yang tidak simpan akar kepahitan. Om, maaf ya Om, saya sudah 1 tahun tidak ke gereja. Aduh, 1 tahun gak ke gereja, saudara. Kenapa, bro? Saya belum bisa mengampuni dia. Setiap kali saya ke gereja melihat orang itu, saya gak bisa nyanyi. Saya berkata kepada Anda, itu adalah tindakan yang salah. Kalau tidak ingin dikatakan tindakan orang bodoh. Kenapa? Seringkali orang yang sakit hati, saudara, dia mengalami banyak masalah dengan hatinya. Belum tentu orang yang dianggap menyakiti dia punya perasaan yang sama yang seperti Anda hadapi. Dia bisa tersenyum, dia enjoy, dia tertawa, dia lakukan apa saja. Sementara Anda tetap nggak bisa suci hatinya. Kenapa? Diketemukan oleh Allah, simpan akar kepahitan. Anda nggak mungkin bisa melihat pergerakan. Anda nggak mungkin bisa menikmati janji-janji Allah. Anda juga tidak bisa mengalami ayin gimel di mana Allah melihat Anda, karena hati kita nggak dijaga. Mari bapak-bapak dan ibu-ibu, pagi ini kita mau bilang kepada Tuhan, temukan hatiku Tuhan, hati yang sungguh-sungguh tidak terkontaminasi lagi dengan perkara-perkara dosa. Tapi aku tetap melangkah dalam fokus ilahi, memilih untuk menyenangkan hati Tuhan dan melayani Allah. Menyenangkan hati Tuhan dan melayani Allah itu bicara tentang intimate, keintiman yang engkau bangun. Ya. Saya ingin berkata begini kepada saudara, ada banyak orang bisa melayani pekerjaan Allah. Bagi saya itu hanya manifestasi. Manifestasi dari mana? Ketika kita melayani Tuhan. Lalu saya menarik sebuah kesimpulan, belum tentu orang yang melayani pekerjaan Allah itu sudah bisa melayani Tuhan. Belum tentu. Tapi kalau orang yang melayani Allah, dia punya keintiman khusus dengan Tuhan, manifestasinya dia pasti melayani pekerjaan Allah. Apakah dia menjadi WL, singer, pemain musik, pemain tamborin, kolektan, dan lain sebagainya. Lalu Tuhan ingatkan kita, kalau engkau ingin suci hatimu, layanilah aku. Tidak ada yang salah dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi akan terjadi pergeseran jika dasarnya bukan melayani Tuhan. Pagi ini saudara, maukah saudara membenahi hatimu? Haleluya. Supaya tahun ini penggenapan Allah seperti tahun-tahun yang lalu, mata Tuhan tetap tertuju kepada kita.
Wow, kalau mata Tuhan tertuju kepada kita, bukan berarti saudara berharap nggak punya masalah, enggak. Tapi yang pasti saya katakan tadi di atas, Tuhan pasti membedakan kita. Seorang hamba Tuhan di pinggiran laut, saya belum pernah ke sana, tapi seringkali diminta, belum ketemu waktu yang tepat. Pulau ini berada di Jawa Tengah, saudara, dari pantai selatan. Ombaknya di bulan seperti ini sangat tinggi. Dia berpesan kepada saya, next time Om jika ke sana, Om harus pilih bulan ini. Saya suka tantangan, saudara ya. Jujur saya suka tantangan bersama dengan istri waktu menyeberang di Teluk Dalam, ya, juga yang ada di Papua sana. Itu ombaknya tinggi sehingga perahu yang kami naiki harus berada di atas ombak baru kami turun. Jika tidak kami habis dihempas. Wah, keringat dingin, saudara ya. Pelampungnya terbatas, ombak, dur, naik lagi, jedur. Saya nikmati saja. Orang ngeledek saya, Om John ini sok-sokan, padahal nggak bisa berenang. Pendetamu nggak bisa berenang, saudara ya. Saya punya satu gaya yang semua orang juga pasti sama. Gaya batu, sekali loncat nggak muncul-muncul, saudara. Tapi saya nikmati itu, karena saya suka tantangan. Dengarkan baik-baik bapak-bapak dan ibu-ibu. Haleluya. Apapun yang sedang terjadi hari ini, kita mau berkata, Tuhan bebaskan hatiku untuk tetap suci. Aku punya opsi yang benar. Waktu diberkati, populer ataukah disanjung, aku akan tetap berkata, Tuhanlah yang terutama di dalam hidup kita. Dan yang terakhir, saudara, Anda harus mengejar yang namanya kerendahan hati. Karena hanya orang yang rendah hati yang bisa unity. Kesombongan itu terselubung, saudara. Ya, hati-hati. Dengar baik-baik. Orang yang suci hatinya adalah orang yang suka mengejar kerendahan hati, bukan validasi. Orang yang rendah hati itu bisa unity, sukanya terima satu dengan yang lain. Dengan sudut pandang yang sama, kita saudara, engkau punya kelebihan dan juga kekurangan, sama seperti aku. Beda dengan orang sombong. Hati-hati, saudara. Semua talenta, semua yang Tuhan beri, goalnya apa sih? Untuk melayani Tuhan. Bukan untuk sebuah kebanggaan yang terselubung, apalagi kalau kita sudah punya spirit merasa dibutuhkan. Aduh. Tapi kalau hati yang bersih, dia tahu saya ini nol besar kalau tidak angka satu di depan, yaitu pribadi Yesus. Semakin aku berkembang, banyak nol, banyak prestasi, banyak kemungkinan yang Tuhan ciptakan, peluang yang Tuhan beri, tetapi Yesuslah yang membuat itu dalam hidupku, yaitu angka satu. Engkau mengejar kerendahan hati dan bisa unity. Gereja ini membutuhkan anak-anak Tuhan yang rendah hati. Amin. Yang suci hatinya. Om, di mana bagian saya? Saya melihat Anda punya talenta. Sederhana mungkin, hanya berdiri menjadi penyambut tamu. Tapi kalau Anda menyambut tamu, senyummu itu memikat hati. Orang merasa 30% bebannya itu sudah hilang hanya melihat senyummu. Disempurnakan kita masuk gereja, ketemu Yesus, mereka akan bilang, memang orang-orang penyambut tamu di GPDI Metro, senyumnya aja sudah bikin hati saya terhibur. Tapi kalau Anda sambut tamu, senyum kecut, masuk gereja besok pulang, gua nggak mau lagi ke GPDI Metro, kapok ngelihat penyambut tamu, sudah mukanya begitu, senyumnya nggak ada. Aduh, Om John salah pilih. Saya ingin bilang sama saudara, apapun talentamu, mari kita unity bagi kerajaan Allah, karena hati kita suci bagi Dia. Maka saya percaya, haleluya, Ayin Gimel akan menjadi bagian kita. Yang terakhir dari yang terakhir, ya, lewat sebuah pengalaman firman. Ini bagian yang terakhir, saudara. Anda masih ingat Lazarus dan Marta dan Maria? Siapa yang ingat? Coba katakan amin. Coba katakan amin. Waktu Lazarus, saudara, meninggal, kakaknya yang bernama Marta dan Maria mengucapkan perkataan yang sama. Apa yang dikatakan oleh mereka? Tuhan, kalau saja Engkau ada di sini, maka Lazarus nggak akan mati.
Saudara tahu, Tuhan slow respon dengan namanya Marta. Tapi waktu dia melihat Maria menangis, hatinya hancur, hatinya broken, Tuhan bilang, dia pun maksud. Lalu dia mulai berkata, bawa aku ke sana. Dia menjumpai kuburan daripada Lazarus, lalu bilang, Lazarus, bangkitlah. Pintu itu terbuka dan Lazarus keluar dengan kain kafan yang masih mengikat dia. Dari dua tokoh wanita ini saya ingin bilang, saudara, perbedaan itu selalu ada dalam gereja Tuhan. Orang yang bisa nikmati ayen gimel, dengar baik-baik, jadilah seperti Maria. Saya ulangi, jadilah seperti Maria. Di mana kelebihan Maria, saudara? Dia punya hati itu bisa hancur. Hati yang hancur bukan sekedar pendekatan emosional. Dia sadar yang namanya berkat, yang namanya kesembuhan, yang namanya kepercayaan, kepandaian, selevel apapun prestasi Anda, tetap berkata, ini semua karena kebaikan Allah. Kalau Anda menyadari ini, dengan mudah Anda akan hancur hati ketika setiap kali berhadapan dengan hadirat Allah. Tidak perlu dipaksa-paksa. Tidak perlu didramatisir dengan kesaksian yang terkadang kala berlebih-lebihan. Tidak. Tapi kita sadar, Tuhan, aku selalu nggak bisa ngomong. Ketika aku sadar aku bisa seperti ini semua karena hati Tuhan, karena kebaikan-Mu. Dengan kata lain, saudara, Anda boleh menjadi leader. Anda mungkin bisa menjadi pembicara karena diberikan kesempatan di tempat ini dengan kesempatan yang sama. Bisa menjadi pemain musik, bisa menjadi pemain tambori. Itu hanya masalah teknis yang bisa dipelajari. GPDI Metro sudah mengadakan audisi yang memang siap untuk melayani. Diberikan kesempatan. Itu bisa dipelajari. Tapi bicara tentang hadirat Tuhan, yang membuat ayen gimel, yang membuat Allah peduli dan memperhatikan selalu hidupmu adalah hati yang hancur, yang kesadarannya dibangun seperti yang saya katakan tadi di atas. Haleluya, haleluya. Di hati yang hancur, disitulah Tuhan ada. Kapan terakhir Anda hatinya hancur menghadap Tuhan? Hati-hati ya, zona nyaman seringkali membuat kita sulit untuk intim dengan Tuhan. Karena tanpa disadari, hati dan pikiran kita tersetting, semua berjalan seperti normal saja. Masih ada duit kok, masih ada kok, saya bisa ini bisa itu. Tapi orang yang hancur hatinya, selangkah aja dia maju, dia sudah sadar, aduh kalau bukan Tuhan saya nggak bisa apa-apa. Aduh kalau bukan Tuhan saya tidak sepintar ini. Tidak mungkin saya bisa melakukan apa-apa. Karena engkau berkata, di luar Tuhan aku gak bisa melakukan apapun juga. Saya percaya hari ini hati kita adalah hati yang lembut, hati yang mau dibentuk. Ayat yang ke-9 tadi kata, jangan seperti kuda dan bangal yang susah diatur, tapi hati kita hati yang lembut, hati nurani yang selalu mau diisi dengan kebenaran firman Allah. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, pagi ini kita mau persembahkan hati kita yang terbaik bagi Allah. Bangkit berdiri semua, kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Menyenangkanmu hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu. Amin. Kita berdoa agar spirit penolakan, roh penolakan terhadap kebenaran firman
dijauhkan dari hati kita. Kita mau lembut bilang, Tuhan bentuk aku. Aku sampai di sini semua karena kemurahan Tuhan. Aku berada di titik seperti sekarang ini, segala prestasi dan reputasi yang sudah aku miliki karena Engkau semata-mata. Saya percaya hatimu akan mengucap syukur kepada Allah, sadar karena Dialah semua itu boleh terjadi. Hati yang bersih adalah hati yang mau melayani Tuhan, bukan sekedar melayani pekerjaannya. Saya berdoa kita semua adalah orang-orang yang mau melayani Tuhan, mempersembahkan pujian setiap waktu dalam hadirat-Nya, dimulai dari hari-hari yang baru yang engkau jalani. Jangan berdiam diri, belajarlah menyenangkan Tuhan lewat pujianmu. Semua bernyanyi. Kalau engkau ingin melihat Ayen Gimel, di mana Tuhan melihat, Allah peduli, Allah memperhatikan engkau di tahun-tahun yang semakin sulit, belajarlah meresponi seperti yang saya sampaikan tadi. Menyenangkanmu kasih Tuhan, kerinduanku menyenangkanmu, hanya ini. Katakan Tuhan, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Yuk angkat tangan kita sembah Dia. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang Tuhan, Tuhan. Amin. Semua ku berikan padamu, kuduskan. Ya, haleluya. Agar katakan senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, sedangkan hati hanya itu kerinduanku. Sekali lagi bagi Tuhan hanya cuma kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.